selentang-selenting ada salah satu fraksi yang tidak setuju dengan adanya perda pesantren ini. Mungkin bisa dibocorkan, Gus. Ya itu masalah apa ya, itu saya setuju apa yang disampaikan ketua tadi bahwa itu rumor. Ya Pak, perda ini, rancangan perda pesantren ini sudah bisa disepakati oleh Pansus 7, tinggal nanti difasilitasi oleh gubernur dan nanti kita laporkan kepada pimpinan untuk kemudian ditetapkan sebagai perda. Itu tadi tanglet kabar-kabar kula kok pireng napa niku dari fraksi PDI Perjuangan itu napa niku ndak setuju terkait perda pesantren. Lho, piye le Mas, aku iki kaji kok. Berarti Aku iki kaji kok ora setuju piye. Ya setuju ora setuju kenapa? nggih. Alhamdulillah perda pesantren sudah bisa disepakati dan bisa diteruskan untuk fasilitasi ke gubernur, dan ini menjadi keberkahan kita semua, prestasi kita semua, bagaimana kita bisa mengapresiasi pendidikan keagamaan khususnya di pesantren. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kaitan masalah pengakuan. Jadi intinya selama ini pengakuan ini untuk pesantren ini kan masih belum lah pengakuan sebagai lembaga yang memang betul-betul fungsi dari pesantren juga untuk kemajuan pendidikan, untuk mencerdaskan bangsa. Ini fungsi dari pesantren, alhamdulillah juga bisa masuk dalam perda tersebut. Jadi intinya bahwa pesantren dan pendidikan keagamaan Najimiyah dan TPQ ini sudah ada, intinya muaranya ini akan diakui sebagai pemerintah, akan akomodir pemerintah dalam hal perkembangan dan perjalanan. Bupati Blora pada bulan Maret lalu itu setuju soal raperda pesantren. Kendalanya sendiri kok sampai molor hingga November mau masuk Desember ini apa, Gus? Ya masalah dinamika saja lah, artinya dinamika dalam hal artinya prioritas beliau yang mungkin masih belum terpenuhi, khususnya kemarin kita fokus di infrastruktur, terus ini bertahap, ini berarti kita berkembang ke pengembangan sumber daya manusia, khususnya di lembaga pendidikan, tapi lembaga pendidikan formal maupun non formal. Mungkin kemarin fokusnya Pak Bupati mungkin ya di infrastruktur dulu, dan ini kan perlu tahapan lah. Artinya artinya bahwa pekerjaan ini tidak bisa langsung dilakukan secara instan, harus melalui tahapan dan proses. Seoptimis apa jenengan ketika punya raperda pesantren pendidikan agama Islam di Blora maju? Yo, yang jelas artinya pesantren itu kan punya kelemahan. Artinya yang pertama kaitan masalah operasional. Operasional ini sementara itu pesantren mandiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa sekitar maupun di perkotaan dan lain sebagainya. Ini kan menjadi hal-hal yang menjadi perhatian kita, bahwa dengan cita-cita yang sama untuk mencerdaskan bangsa ini kan mestinya kan harus mendapat perhatian khusus. Makanya saya optimis karena keberadaan pesantren sekarang ini sudah bisa istilahnya bersaing lah dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Gus kan selaku putra pengasuh pondok pesantren sekaligus punya pondok pesantren. Apa istimewanya jika punya perda pesantren dengan perda yang lainnya? Maksudnya perda yang lainnya? Istilahnya ngeten Gus, raperda pesantren dibanding perda lainnya istimewanya itu di mana? Istimewanya masalah pengakuan loh Mas. Artinya perhatian antara gini, artinya kalau ini tanpa ada perda, ini berarti artinya pemerintah tidak punya kewajiban. Artinya bahwa kewajiban untuk perhatian itu tidak pernah, tidak ada. Artinya itu sesuai dengan kebijakan
kepala daerah, tidak kebijakan pemerintah. Beda ya, kebijakan kepala daerah sama pemerintah. Artinya kalau perda ini memang betul-betul ini dari usulan masyarakat, keinginan masyarakat, ekspektasi masyarakat, bagaimana pemerintah itu punya kewajiban untuk memperhatikan itu, tidak hanya sifatnya itu anjuran atau hanya keinginan saja, tapi punya kewajiban untuk perhatian terhadap saya. Gus, tadi Bupati Blora itu menyampaikan ke saya, selentang-selenting ada salah satu fraksi yang tidak setuju dengan adanya perda pesantren ini. Mungkin bisa dibocorkan, Gus? Ya itu masalah itu saya setuju apa yang disampaikan ketua tadi, bahwa itu rumor. Jadi rumor, tapi yang terpenting pada prinsipnya Nunggu saya dilantik. pada prinsipnya bahwa pokoknya dinamika ini saya anggap tidak ada masalah. Intinya pokoknya ini perda pesantren bisa jalan terus. Closing statement, Gus, selaku jenengan Ya, pengasuh pondok pesantren. closing statementnya saya sangat bersyukur atas partisipasi teman-teman, khususnya dari anggota pansus yang lain, dari fraksi yang hadir pada pembahasan siang hari ini, dan saya juga minta doa restu dari masyarakat, mudah-mudahan khususnya di kalangan pesantren dan madrasah diniyah GPG, mudah-mudahan ini kaitan pembahasan perda ini bisa lancar dan nanti aspek manfaatnya ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Yaitu pansus yang membidangi masalah perda tentang fasilitasi pondok pesantren, dan ini tadi sudah bisa kita laksanakan, hadir dari OPD terkait, dari Kemenak dan dari anggota Pansus 7. Ada berapa tadi Mbak Kasih? Ada 10 orang ya? Iya. Sekitar 10 orang. Alhamdulillah dalam seluruh rapat hiduplah kita sangat gembira. Tadi sudah bisa banyak diskusi yang disampaikan, dan akhirnya memang secara bulat kita bisa mengambil keputusan bahwa pansus ini bisa disepakati oleh Pansus 7. Jadi nanti perda ini, rancangan perda pesantren ini sudah bisa disepakati oleh Pansus 7, tinggal nanti difasilitasi oleh gubernur dan nanti kita laporkan kepada pimpinan untuk kemudian ditetapkan sebagai perda. Itu isinya perdanya apa, Pak? Poinnya bahwa dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah ini, pemerintah Kabupaten Blora mengakui keberadaan pesantren, sehingga untuk kepentingan pondok pesantren ini secara legal pemerintah ini bisa memberikan fasilitasi terhadap pesantren, baik itu dari sisi pendidikan, dari sisi dakwah, maupun dari sisi peningkatan ekonomi swadaya masyarakat melalui pondok pesantren, pengembangan sumber daya manusia, karena pesantren itu dalam pengertian PP adalah kumpulan dari masyarakat untuk menuju sebagai satu tujuan yang di dalamnya ada pendidikan terkhusus, pendidikan agama Islam, dan untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Fraksi mana yang nggak hadir? Yang nggak hadir tadi secara umum dari seluruhnya hadir ya. Yang tidak hadir tadi dari mana? Hanya dari PDI. Ya. Itu artinya tidak mendukung. Dengar-dengar ada yang fraksi yang tidak mendukung. Apa betul itu? Itu hanya rumor. Dinamika. Rumor. Jadi saya sudah ketemu Mbak Dasum, beliaunya berapresiasi positif. Nyatanya ini dari fraksi gabungan juga ada, dari Golkar ada, dari PKS Gerindra ada, dari Demokrat ada, dari Nasdem juga ada, P3 ada, PKB ada. Ketidakhadiran PDI kenapa, Pak? Alasannya, Pak? Mungkin ini kan juga ada rapat juga. Mbak Dasem kula badhe tanglet, kabar-kabar kula kok pireng napa niku dari fraksi PDI Perjuangan itu napa niku ndak setuju terkait perda pesantren. Loh, piye le Mas, aku iki kaji kok. Berarti Aku iki kaji kok ora setuju piye. Ya setuju ora setuju kenapa? Oke. Terus nek setuju niku jenengan konsep kaitan raperda niki
sepengetahuan jenengan pun dos pripun, Pak? Lah ini kan gini, lah kemarin kan karepe hari ini diselesaikan kan gak iso lah Mas, ini perda itu kan membutuhkan waktu, kita harus jeli kan ngono ya Mas. Oh, ngoten. Heeh. Terus tadinya tadi kok nggak ada dari fraksi PDIP satupun yang datang, kenapa, Pak? oh, ki fraksi PDIP nek tasakuran iki gini. Ada acara apa, Pak? Ana Ada acara apa, Pak? syukuran ulang Oh, tahun. Oh, Ya, memang sebenarnya jadwal hari ini itu kan gak enak. oh gitu. Pembahasan itu kan tidak ada dalam Banmus kemarin itu. Oh, nggih. Ngono loh Mas. Iya, Pak, kersane napa niku gamblang, artinya dari informasi yang saya dengar juga sudah enten jawaban dari Mbak Dasum, kersane jelas.